Jadi di sini saya sudah menyusun topologis jaringan seperti ini. Di sini saya menggunakan 6 PC, kemudian 4 switch, kemudian 3 router dan 3 buah server. Kemudian terdapat laptop dan 1 buah smartphone. Di sini saya juga menggunakan kabel straight, kabel crossover dan 3 kabel serial. Jadi di sini kita akan melakukan web server dan DNS server. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada router pertama. Kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 0, kita on kan portnya, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.1.62 dan jangan lupa masukkan subnet masknya. Kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 1, kita on kan portnya dan kita masukkan IP address-nya. Dan juga subnet masknya. Kemudian kita masuk ke serial 0-nya. Kita on kan portnya, kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya. Untuk serial keduanya kita on kan juga portnya dan kita masukkan IP address dan subnet masknya. Kalau sudah, kita masuk ke PC 1. Kemudian kita masukkan IP konfigurasinya. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian subnet masknya. Dan default gateway-nya. Dan tidak lupa DNS servernya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke PC kedua, kita masukkan IP konfigurasi. Kita masukkan IP address-nya, kemudian subnet masknya, dan default gateway-nya. Dan juga DNS servernya. Kalau sudah, kita masuk ke PC ketiga. Kita ke IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya. Kemudian subnet masknya. Default gateway-nya juga. Dan DNS servernya. Kita cek kembali apakah sudah. Kalau sudah, kita masuk ke PC keempat. Kita masukkan IP konfigurasinya. Sini kita masukkan IP address-nya. Subnet masknya jangan lupa, kemudian default gateway dan DNS servernya. Kalau sudah, ada yang salah. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke PC kelima. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian subnet masknya, kemudian default gateway-nya dan juga DNS servernya.
Kemudian PC ke-6 kita masukkan IP address-nya. Subnet mask-nya juga default gateway dan DNS server. Oke, kalau sudah, kita cek kembali terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke router kedua. Kita masuk ke kabel serial kedua, kita on kan. Kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai pada web. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kabel serial 2 kita on kan portnya, kita masukkan IP address-nya. Dan juga subnet mask-nya. Oke, fast ethernet 0-nya kita on kan portnya, kemudian kita masukkan IP konfigurasinya. Dan juga subnet mask-nya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke DHCP server dan kita masukkan IP-nya. Subnet mask jangan lupa, kemudian default gateway-nya dan juga DNS servernya. Oke, kalau sudah kita masuk ke service DHCP, kita on kan. Kemudian kita masukkan default gateway-nya. Kemudian DNS servernya kita juga masukkan IP-nya. Kemudian kita add, kemudian kita save. Kalau sudah, kita masuk ke laptop, kita cek apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk. Kemudian kita cek ke smartphone apakah udah masuk IP-nya. Ya, sudah masuk juga. Kemudian kita ke fast ethernet, ke desktop. Ya, udah sesuai. Kemudian kita masuk ke router ketiga. Kemudian ke config. Kita masukkan fast ethernet-nya, kita on kan portnya, kemudian kita masukkan IP address-nya. Subnet mask-nya juga. Kemudian ke fast ethernet 1 kita on kan. Kemudian IP address-nya kita masukkan. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Kita masuk ke serial satunya, kita on kan. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa kita masukkan. Dan serial 2-nya kita nyalakan. Kemudian kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Oke, kalau sudah, kita cek kembali terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke DNS server, kita masukkan IP konfigurasinya. Kita masukkan IP address-nya, subnet mask-nya,
kemudian default gateway-nya kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke web server, kita masukkan IP konfigurasinya. Sini kita masukkan IP address-nya, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Oke, kalau sudah kita masuk ke router pertama. Sini kita menggunakan routing dinamis. Kemudian kita ke RIP, kita masukkan 12.0.0.0, kita add. Kemudian kita tambahkan lagi 13.0.0. Kemudian kita tambahkan lagi. Kalau sudah, kita masuk ke CLI, kita masukkan no auto summary. Kemudian version 2. Kalau sudah, kita ke setting, kemudian save. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke router kedua, ke RIP. Kita masukkan IP-nya. Kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Oke. Kita ke CLI-nya, kita masukkan no auto summary. Kemudian version 2. Oke, kalau sudah, kita ke setting, kemudian kita save. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke router ketiga. Kita ke RIP, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Kita add, kemudian kita add lagi, kemudian kita add lagi. Oke, kalau sudah, kita add lagi. Kalau sudah, kita ke CLI-nya, kita masukkan no auto summary version 2. Oke, kalau sudah, ke setting, kita save. Oke, setelah kita selesai semua, kita reset networknya. Kemudian kita tunggu jaringannya sampai hijau semua. Kalau sudah hijau semua, berarti networknya sudah balik seperti semula. Oke, udah balik. Kita tunggu sampai hijau semua, kurang yang kuning-kuning doang ini. Oke, kalau sudah, oke, sudah hijau semua. Kita coba dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone ke web servernya. Kalau bisa, menandakan sudah bisa untuk dijalankan. Oke, sukses. PC 1 ke web. Kemudian PC 4 ke web server. Oke, sukses. Kemudian kita masuk ke laptop, command prompt, kita masukkan ping-nya. Oke, udah bisa. Kita coba ke smartphone-nya, command prompt, kemudian kita masukkan ping-nya. Oke, udah bisa. Kita ke web server, kemudian kita ke service, kemudian ke HTTP. Sini kita masuk ke index, edit,
Kemudian di sini kita akan memasukkan dari web Pak Agus, yaitu berupa HTML. Kita copy dari webnya. Kemudian kita pastekan di indeks tersebut. Setelah kita save, kita coba jalankan di PC 1. Kemudian ke web browser kita masukkan URL-nya. Apakah bisa? Oke, muncul. Udah bisa berarti ya. Oke. Kemudian kita masuk ke PC keempat, kita coba ke web servernya. Kita masukkan URL-nya, apakah bisa muncul? Oke, bisa. Berarti bisa PC 1, PC 4. Dan dari laptopnya kita coba web browsernya, kita masukkan URL-nya. Oke, bisa. Kemudian ke smartphone-nya kita masukkan URL-nya. Oke, bisa lagi. Berarti bisa semua ya. Kalau bisa, dan kita ke DNS server, ke service, kemudian DNS kita on kan, kita masukkan kemudian kita masukkan alamatnya. Oke, kita add, kita masukkan lagi nama jaringannya. Kemudian kita add lagi. Kita add. Oke, udah bisa. Dan kita ke command prompt, kita masukkan pin-nya. Oke, bisa. Dan kita kembali, kita ke IP konfigurasinya, kita cek. Oke, kita coba simple video dari PC 1 ke DNS server. Kita coba lagi, sekali lagi. Oke, bisa. Kita ke PC 1 ke command prompt, kita masukkan pin-nya. Oke, bisa. Dan PC 4 kita ke command prompt, kita masukkan pin-nya. Oke, bisa. Kemudian ke laptop, kita masukkan pin-nya, command prompt. Oke, bisa. Dan smartphone, kita ke command prompt, kita masukkan pin-nya. Oke, bisa. Kemudian kita ke web server PC 1, kita masukkan URL-nya.
Kita masukkan PIN-nya. Oke, bisa. Kita masuk ke PC keempat. Kita masukkan PIN-nya. Oke, bisa. Kita ke laptop, kita ke command prompt, kita masukkan. Oke, bisa. Kita ke smartphone, command prompt, kita masukkan. Oke, bisa. Kita coba cek kembali ke web server, kita masukkan alamatnya. Dan bisa. Kita ke PC ke satu lagi, kita masukkan. Oke, bisa. Kita ke laptop, kita web browser, kita masukkan alamatnya. Dan ya, bisa. Kemudian kita ke PC keempat, kita masukkan alamatnya. Dan ya, bisa. Dan kita terakhir ke smartphone, kita masukkan alamatnya. Dan ya, bisa. Dan ya, bisa. Oke, itu sekian praktik dari saya. Apabila ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.